Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tarik Gifari. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan pelajaran fisika ya. Nah, di sini kita lanjut ke alat optik part 2. Nah, kemarin kan sudah saya janjikan kalau misalkan kita akan ada part 2-nya, yaitu tentang cacat mata. Nah, ini pasti sudah pada tahu ya cacat mata itu apa. Ini kayak saya yang sekarang saya pakai, ini kacamata berarti artinya saya cacat mata. Nah, kira-kira saya cacat mata apa nih? Apakah rabun jauh, rabun dekat, atau gimana nih? Rabun tengah-tengah. Nah, kita lihat ya. Jadi di sini yang akan kita bahas di cacat mata itu ada 4 saja yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu ada rabun jauh, yaitu miopi atau biasa disebut dengan miopi. Lalu ada rabun dekat atau hipermetropi. Lalu ada mata tua, yaitu presbiopi. Dan terakhir ada astigmatisme. Nah, semuanya akan kita bahas, kita rangkum sama-sama, kita belajar sama-sama. Semoga kita bisa mengerti setelah mendengar konten ini ya. Nah, yang pertama kita lanjut yaitu rabun jauh atau miopi. Ini banyak ya di sekitar kita pasti ada yang memakai kacamata dan biasanya rata-rata kalau ditanya kamu itu kacamata apa? Kacamata min. Itu artinya apa? Rabun jauh, aku nggak bisa ngelihat yang jauh-jauh. Nah kayak gitu. Nah kita bisa tahu di sini rabun jauh itu kan sebutannya miopi. Disebabkan oleh apa sih rabun jauh itu? Nah di sini dia itu dikatakan rabun jauh jika tidak bisa melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Jadi beberapa orang itu mengalami cacat mata dikarenakan tidak bisa melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas. Kalau misalkan kita lihat bagian matanya nanti, itu diakibatkan ketika cahaya masuk, seperti yang kita bahas kemarin ya, ketika cahaya masuk, dia itu kan harusnya jatuh di pas di retina atau di bintik kuningnya. Nah, kalau misalkan rabun jauh ini, dia nggak pas di retina, tapi di depan retinanya. Jadi belum sampai ke retinanya bahkan dia sudah jatuh di sana. Makanya dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, penderita rabun jauh ini biasanya dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau berlensa negatif. Agar apa? Agar saat cahaya masuk, bayangannya akan jatuh tepat di retinanya. Jadi kacamata negatif ini atau kacamata minus ini membantu dia agar bisa melihat dengan jelas atau agar bisa bayangannya jatuh di retina. Nah, untuk perhitungannya nih untuk penderita miopi itu kita bisa hitung kekuatan lensanya yaitu P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Di sini dengan P-nya adalah kekuatan lensa yaitu yang dipakai oleh si penderita cacat mata. Lalu S-nya itu ada titik terjauh mata normal yaitu tahingga ya kita sudah bahas kemarin. Kalau titik terjauhnya itu apa? Punctum, proximum, atau yang satu lagi remotum. Nah, remotum ya. Punctum remotumnya itu dia tahingga ya. Jadi titik terjauh mata normal kita itu tahingga, sedangkan titik terjauh mata miopinya itu di sini disimbolkan dengan S aksen. Dan di sini satuannya adalah meter. Nah, dari rumus ini kita bisa tahu kalau titik terjauh mata normal itu kan tahingga, sehingga kekuatan lensa negatifnya bisa kita persingkat dengan P sama dengan negatif 1/PR. Ini dari mana Kak? P sama dengan negatif 1/PR. Ini dari hasil seperti ini. Jadi P itu kan sama dengan 1/S, dengan S-nya itu adalah tahingga, karena titik terjauh dari mata normal itu adalah tahingga. Jadi 1/tahingga dikurang 1/S aksen. Kenapa di sini dikurang? Atau ditambah aja deh ya. Nah, ditambah 1/S aksen. Nah, ini akan sama dengan P, maaf, kita ke bawah saja ya. Nggak bisa di-erase. Kita ke bawah saja, jadi sama dengan 1/tahingga itu kan 0 ya. Bisa 0 ditambah 1/S aksen. Sehingga kita dapat 1/S aksen. Sedangkan S aksen itu adalah titik terjauh mata miopi. Nah, biasanya itu akan dilambangkan dengan negatif seperti itu. Jadi misalkan jatuhnya bayangan itu untuk penderita cacat mata baik miopi atau hipermetropi
itu akan didefinisikan jadi bilangan negatif kayak gitu. Nah, kita lihat di contoh soalnya ya agar lebih jelas. Nah, bisa kita lihat sini penderita rabun jauh atau cacat mata rabun jauh. Nah, di sini kan dia cahaya masuk nih. Dan ternyata dia jatuhnya di sebelum retina ya. Retinanya di sebelah sini. Dia jatuhnya di sini. Jadi belum sampai ke retina, belum sampai nih, dikit lagi ya. Itu dia sudah jatuh. Nah, untuk dia bisa sampai ke retina ini, dia membutuhkan bantuan kacamata yang cekung atau negatif. Sehingga nanti dia bisa sampai ke retina. Seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, misalkan di sini ada diketahuinya dia memiliki kemampuan melihat paling jauh 4 meter. Berarti apa nih? Berarti dia S-aksen ya. S-aksennya sama dengan 4 meter. Yang ditanya apa? Berapakah kekuatan kacamatanya? Berarti kita bisa langsung P sama dengan 1 per S. Kita biasakan masukkan rumusnya dulu ya. 1 per S aksen. Sehingga sama dengan 1 per S-nya adalah hingga ditambah S aksennya itu adalah negatif 1 per 4. Kenapa negatif, Pak? Karena di sini S aksen adalah kemampuan melihat paling jauh dari bayangannya, bayangan si miopi. Jadi kita masukkan di sini negatif bilangan. Sehingga kita dapat P-nya itu sama dengan negatif 1 per 4 dioptri. Jadi kalau misalkan satuan dari kekuatan kacamata itu adalah dioptri. Nah, kita bisa juga pakai rumus yang kedua ya kan. Rumus yang kedua itu adalah P sama dengan negatif 1 per PR atau PR itu adalah punctum remotum. Kemarin apa punctum remotum? Yaitu titik terjauh yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, titik terjauh yang bisa dilihat oleh penderita miopi ini adalah 4 meter, sehingga kita bisa simpulkan ini negatif 1 per 4 dioptri. Hasil sama ya, seperti itu. Jadi kalian bisa pakai dua rumus, bisa yang 1 per S tambah 1 per S aksen, bisa juga langsung menggunakan negatif 1 per PR. Kita lanjut ke soal kedua. Di sini yang diketahuinya itu apa? Kemampuan kacamatanya atau kekuatan kacamatanya, yaitu P sama dengan negatif 1 per 2 dioptri. Nah, yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah titik terjauhnya. Nah, titik terjauhnya itu apa? Berapa nih? Nah, kita bisa langsung, biar mudah ya, kita langsung masukkan ke negatif 1 per PR. PR itu ada titik terjauhnya. Nah, kita langsung substitusi aja nilainya. P-nya berapa? P-nya di sini negatif 1 per 2. Sama dengan negatif 1 per PR. Sehingga kita bisa kali silang di sini. Kita dapat negatif PR sama dengan negatif 2. Lalu PR-nya jadi sama dengan 2. Satuannya adalah meter. Jadi titik terjauh dari penderita miopi ini adalah 2 meter. Sedangkan mata normal titik terjauhnya kemarin kita apa? Tidak terhingga. Nah, jadi dia hanya bisa maksimal melihat jelas itu 2 meter untuk penderita miopi. Oke, biar sudah jelas ya untuk penderita miopi. Bisa kita lanjut ke rabun dekat. Nah, rabun dekat ini kita sebut dengan hipermetropi. Gimana, kenapa sih dia rabun dekat, Kak? Nah, dia tuh rabun dekat karena bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, dia tuh tidak bisa melihat yang jauh-jauh, yang dekat-dekat, maaf. Dia tidak bisa melihat benda yang dekat, jelas. Jadi, kalau misalkan yang normal itu kan 25 cm ya, kita bisa melihat dengan jelas. Nah, dia tuh di 25 cm pun tidak bisa melihat, tidak terlihat dengan jelas ya, bukan tidak bisa melihat. Dia bisa melihat, tapi nggak jelas, itu buram, ngeblur. Nah, kayak gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bayangannya itu jatuh di belakang retina. Bedanya apa dengan miopi? Kalau miopi kan tadi di depan ya, dia belum sampai retina, itu udah jatuh bayangannya di sana. Kalau hipermetropi, dia justru melewati retina tuh, kelewatan retinanya gitu. Kalau misalkan kalian naik angkot mah udah bilang kiri gitu ya, tapi abangnya masih jalan aja. Nah, ini hipermetropi. Jadi dia bayangannya terus saja sampai ke belakang retina. Nah, kenapa disebut hiper? Mungkin karena hiper itu kan besar gitu. Jadinya terus retinanya jadinya di belakang retina.
Iya jatuh bayangannya di belakang retina. Itu mah ngarang-ngarang saya aja ya biar rame. Jadi hipermetropi itu disebut dengan rabun dekat karena dia itu bayangannya jatuh di belakang retina. Nah, ini biasanya dibantu dengan kacamata juga yang berlensa cembung atau positif. Jadi kan agar bisa, dia kan di depan retina ya, kalau misalkan miopi nih, kita bisa lihat gambarnya. Nah, kalau misalkan miopi itu kan dia di depan retina. Agar bisa sampai ke retinanya, dia membutuhkan um, lensa negatif, ya kan? Nah, kalau misalkan dia di belakang retina, gimana tuh? Nah, kita kalau misalkan dia di belakang retina, berarti artinya dia membutuhkan lensa yang positif agar dia mundur gitu ya, mundur ke retina dan juga tepat jatuh ke retina agar bisa melihat jelas. Nah, lensanya itu disebut lensa cembung, gitu ya. Kalau negatif cekung, kalau positif cembung, seperti itu. Nah, untuk kekuatan lensanya ini kita juga bisa hitung dengan rumus yang sama, yaitu P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Tapi sini ya beda ya, S di sini bukan titik jauh seperti tadi, tapi di sini titik terdekat. Berapa titik terdekat mata normal? Kemarin sudah kita bahas, yaitu 25 cm, atau kalau misalkan kita mau ganti ke meter, kita ganti jadi 0,25 meter. Karena dioptri itu nanti hitungannya meter ya, bukan senti. Lalu di dekat mata hipermetropi juga meter. Tapi kalau misalkan dua-duanya senti juga nggak masalah ya. Itu tergantung selera kalian atau tergantung soalnya nanti maunya senti atau meter. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal kali ya biar lebih jelas ya. Nah di sini ada contohnya nih kakak nih. Ada hipermetropi, dia kemampuan melihat paling dekatnya 80 cm. Ini apa nih berarti diketahuinya? S-aksen ya. S-aksennya itu dia 80 cm. Berapakah kekuatan kacamatanya? Nah, mari kita hitung ya. Berapa nih kira-kira kekuatan kacamata yang diperlukan oleh penderita hipermetropi? Kita hitung sama-sama. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Sama dengan S-nya berapa? Berapa kemampuan terdekat mata normal? 25 ya. Jadi kita 1/25. Di sini saya maunya jadi, ini berarti S sama dengan 25 ya. S sama dengan 25. Biar lebih mudah saya mau dijadikan meter. Ini jadi 0,25 meter. Yang ini jadi 0,8 meter. Nah, oke. Jadi di sini 1/0,25 dikurang atau ditambah dulu ya biar lebih jelas, ditambah karena ini penderita hipermetropi, jadi kita negatifkan jadi 1/0,8. Nah, kita bisa pindahkan ke sini. Maka P sama dengan 1/0,25 berapa? Itu sama dengan 4. 4 dikurangi 0,8 itu berarti dia adalah 8, 10/8 atau 1,25. Nah, kita kurangi. Jadi kita dapat nilainya adalah 2,75. Seperti itu ya. Jadi kemampuan kacamata yang dibutuhkan oleh orang ini adalah 2,75 dioptri. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini hipermetropi, dia kekuatan kacamatanya 2 dioptri. Apa nih berarti yang kita ketahui di sini? Yang kita ketahui di sini itu P-nya ya. P-nya itu adalah 2 dioptri. Lalu kita tahu juga titik terdekatnya pastinya. Titik terdekat mata normal 25 cm. Atau sama dengan 0,25 meter. Apa yang ditanya di sini? Yang ditanya adalah titik terdekatnya, atau kita simpulkan di sini yang ditanya adalah S aksennya berapa. Nah, kita substitusi aja ke rumusnya, berarti P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukkan P-nya berapa? P-nya 2,
sama dengan 1/0,25 ditambah 1/S aksen. Sehingga kita dapatkan sini 1/S aksen sama dengan 2 dikurangi 4. Seperti itu ya. Berarti 1/S aksen sama dengan negatif 2. Maaf. Negatif 2 ya. Ya, benar, negatif 2. Sehingga kita dapat di sini S-aksennya sama dengan negatif setengah. Berarti berapakah titik terdekatnya? Titik terdekatnya itu adalah di sini, karena dia negatif, kita ubah jadi positifnya. Titik dekatnya adalah 0,5 meter. Atau kita ubah menjadi senti menjadi, ini kan sama dengan negatif 0,5 ya. Kita ubah menjadi senti, jadi 50 cm. Seperti itu. Jadi, titik terdekat dari penderita hipermetropi ini adalah 50 cm. Seperti itu ya. Lanjut ke cacat mata selanjutnya, yaitu mata tua. Nah, mata tua ini disebut juga presbiopi. Nah, dia ini memiliki kelainan karena tidak bisa melihat benda yang letaknya terlalu jauh maupun yang terlalu dekat. Nah, ini diakibatkan matanya itu sudah berkurang daya akomodasinya. Dikarenakan dia sudah tua atau sudah lanjut usia. Sehingga akomodasi dari matanya atau kemampuan matanya itu sudah berkurang. Nah, penderita mata tua ini atau presbiopi, dia bisa dibantu dengan kacamata berlensa ganda, yaitu lensa cekung di bagian atasnya, lalu lensa cembung di bagian bawahnya, sehingga dia bisa terbantu baik melihat jauh maupun melihat dekat. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan mata normal dengan mata presbiopi adalah di daya akomodasinya. Kita bisa lihat di sini bentuk lensanya ya. Bentuk lensanya kalau mata normal itu seperti ini, sedangkan mata presbiopi itu seperti ini. Jadi dia itu tidak tetap bentuknya. Kalau misalkan mata normal itu saat melihat jauh, dia tetap jatuh di retina, kalau melihat dekat juga jatuh juga di retina, karena akomodasinya masih bagus. Tapi kalau misalkan matanya sudah tua, atau daya akomodasinya sudah berkurang, nah dia kesulitan untuk menangkap cahayanya. Sehingga bayangan itu kadang terjatuh di belakang retina, atau melihat dekat jadi tidak jelas, atau jatuhnya di depan retina, atau melihat jauh tidak jelas. Sehingga membutuhkan bantuan lensa ganda. Seperti itu untuk presbiopi. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu astigmatisme. Mungkin ada yang baru dengar, atau ada yang udah dengar, tapi kita biar makin paham lagi ya. Nah, di sini astigmatisme itu adalah kelainan mata dikarenakan tidak bisa melihat garis horizontal dan vertikal. Garis horizontal itu yang mendatar, vertikal itu yang lurus ke atas, secara simultan atau bersama-sama. Gimana sih maksudnya? Maksudnya adalah penderita astigmatisme ini, dia tidak bisa melihat garis lurus, seperti itu ya. Jadi, biasanya penderita astigmatisme ini tidak bisa menggambar garis lurus secara lurus banget gitu ya. Jadi tidak bisa menggambar yang vertikal, tidak bisa menggambar yang horizontal, pasti miring gitu ya. Mau pakai penggaris pun dia masih aja miring gitu karena tidak kelainan astigmatisme ini. Nah, ini disebabkan karena bentuk korneanya tidak berbentuk bola, melainkan dia itu melengkung menjadi suatu bidang. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, untuk penderita astigmatisme ini ditolong juga dengan kacamata silindris seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ke dokter mata ya atau ke tukang kacamata, nanti bisa dites juga. Biasanya dites rabun jauhnya atau rabun dekatnya dan juga silindrisnya. Jadi misalkan nanti kekuatan mata kita itu, kekuatan kacamata kita itu misalkan minus 3,5 atau minus berapa, ditambah silindrisnya berapa. Nah biasanya gitu. Kalau misalkan kita memiliki kelainan astigmatis. Nah, kita lihat gambaran di sini. Perbedaan mata normal dengan mata astigmatik ya, atau yang menderita kelainan astigmatisme. Kita bisa lihat di korneanya. Di sini kornea yang normal itu kan gini ya, tipis, itu ya, melengkung seperti lingkaran gitu ya. Seperti setengah lingkaran, hampir seperti setengah lingkaran. Sedangkan astigmatisme itu dia membentuk suatu bidang tuh, jadi kayak ada kotaknya gitu, jadi luas gitu ya.
Sehingga bayangan yang dihasilkan pun berbeda ya. Yang tadinya kalau misalkan mata normal itu fokus gitu, bisa melihat fokus tajam ke retina, tapi kalau misalkan mata yang astigmatik itu dia melebar seperti itu. Mungkin jatuhnya sama di retina juga, tapi dia titik fokusnya akan berbeda seperti itu. Makanya itu adalah kelainan mata astigmatisme. Nah, itulah beberapa kelainan mata yang sudah kakak jelaskan. Dari tadi rabun dekat, rabun jauh, terus ada juga mata tua, dan yang terakhir adalah astigmatisme. Nah, buat kalian nih yang pengguna kacamata termasuk ya, yang mana nih? Apakah miopi, apakah hipermetropi, atau bahkan presbiopi, atau termasuk juga astigmatisme, atau semuanya jangan-jangan. Udah mah dia miopi, astigmatisme juga, presbiopi juga jangan. Kita tahu ya. Nah, kita bisa lihat juga. Dan di sini juga kita bisa menghitung kekuatan kacamata kalian seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian untuk konten kali ini. Kita akan lanjut ke konten alat optik selanjutnya. Insya Allah ya, doakan saja. Tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, tinggalkan like dan juga komen di bawah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.